Oke, hai semua. Terima kasih sudah bergabung di video kali ini. Di video kali ini kita akan sama-sama bahas TOEFL bagian reading. Bagi yang sudah megang bukunya bisa dibuka di buku. Kalau yang di buku kita itu ada di halaman 82 ya. Jadi silakan bisa dibuka di bagian reading halaman 82. Nah, kita akan membahas dua skill atau dua TOEFL review exercise. Yang pertama yang satu skill 1 sampai 5, yang kedua 1 sampai 7. Nah, nanti saya contohkan dulu cara pengerjaannya gimana biar lebih mudah dalam mencari jawabannya. Setelah itu nanti bisa sebagian dikerjakan secara mandiri. Pertama yang kita akan coba bahas adalah teks 1, di mana digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, kalau misalkan kita tidak terbiasa membaca cepat atau misalkan kita susah untuk memahami keseluruhan konteks dari teks tersebut, cara paling mudah atau trik yang paling gampang ketika kita ingin menjawab soal reading itu adalah langsung ke pertanyaannya dulu. Kita lihat pertanyaannya apa, lalu kita bisa menemukan jawabannya berdasarkan clue yang ada di pertanyaan tersebut. Kita bisa lihat nih, pertama yang kita cari di sini adalah tentang uh, main idea ya. Jadi di sini main idea, dan main idea itu biasanya kita bisa cari tahu di kalimat pertamanya. Oke, biasanya ya. Atau mungkin juga ada beberapa yang kita harus mencari tahunya di kalimat terakhirnya. Ada beberapa. Menyesuaikan dengan konteksnya saja nanti. Nah, di sini kita harus mencari tahu main idea, sedangkan teksnya di sini kita lihat ada satu paragraf aja ya tadi ya. Teksnya hanya satu paragraf. Oke, nggak masalah. Sedangkan untuk nomor dua yang kita bahas itu adalah not true tentang ceremonies at Gettysburg during the Civil War. Mana yang tidak betul jika kita membahas tentang ceremonies at Gettysburg during the Civil War? Nah, maka kata kuncinya pasti adalah ini ya. Kata kuncinya saya coba garis bawahi kata kuncinya. Kata kuncinya berarti pertama kita cari tahu tentang ceremonies at Gettysburg during the Civil War. Tapi yang perlu kita cermati ini adalah yang not true. Yang pertama tadi kita harus cari main idea, di mana jawabannya mungkin sebagian besar seringnya kita ketemu di kalimat pertama. Kemudian nomor tiganya ini when Lincoln spoke at the Gettysburg ceremony, ini bahas tentang speech-nya si Lincoln ya ketika di seremonis itu. Speech-nya seperti apa kayak gitu berarti. Yang nomor 4, Lincoln's Gettysburg Address began to receive ini menceng ya. Saya coba hapus dulu karena melenceng. Yang ini itu Lincoln's Gettysburg Address to begin to receive public acclaim when. Pertanyaannya kapan? Kapan mendapatkan perhatian dari halayak ramai? Kapan dapat perhatian dari orang-orang? Oke. Nomor 5, kita harus mencari tahu kata it di uh, di teks tersebut. Kita coba bahas dari kalimat main idenya ya. Oh, sorry, ini ternyata coret-coretannya nggak hilang ya. Saya coba hapus dulu saja. Oke, untuk nomor 1, tadi kita sudah tahu bahwa jawabannya kita bisa cari tahu di kalimat pertama atau bahkan juga di kalimat terakhirnya ya. Kalimat terakhirnya dari after his speech appeared in a print, appreciation for his work began to grow and today it is recognized. Aduh, sorry. It is recognized
It is recognized as one of the all-time greatest speeches. Ya, ini untuk kalimat yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita cermati isinya. Main idenya itu adalah di sini. Jadi kalau kita cermati, jadi si Lincoln ini ada speech. Dulu dia punya speech. Dan dia tidak dulu was not recognized as the masterpiece, tidak dikenal sebagai sesuatu yang mewah ya, bukan sebagai masterpiece that it is today dibandingkan yang sekarang. Kalau sekarang dikenal, dulu enggak dikenal. Nah, dulunya ini kapan? Perlu kita ketahui ya. Dulunya itu kapan? Nah, di sini kita ada pembahasan tentang Civil War di mana tahunnya itu 1863. Kemudian di kalimat terakhir kita jadi tahu dulu tidak terkenal. Kapan tidak terkenalnya? Ya sekitar tahun ini nih 1863. Tidak terkenalnya kenapa dan bisa terkenalnya kenapa? Kita bisa lihat jawabannya di speech terakhir. Ternyata tidak terkenal kemudian jadi terkenal itu alasannya setelah pidatonya dia itu muncul di media, appeared in a print. Jadi in a print di sini dicetak, maksudnya dicetak atau muncul di media ya. Nah, setelah itu baru mendapatkan banyak apresiasi. Kemudian bahkan sampai sekarang dikenal sebagai salah satu pidato paling luar biasa, paling keren sampai sekarang. Maka dari sini kita bisa mengetahui nih, dulu tidak terkenalnya dari tahun sekian ya kurang lebihnya, tapi sekarang bisa terkenal. Itu kira-kira kita bisa mengetahui main idenya. Penyebab terkenalnya itu setelah dipublish di media cetak. Oke, itu kita garis bawahi dulu. Kita bahas nomor 2-nya. Nomor 2-nya mana nih yang nggak sesuai tentang Gettysburg during the Civil War? Kita highlight nih kata-kata yang membahas tentang ganti warna ya. Yang dia itu ada kata Gettysburg, Civil War. Oke, ini ada kata-kata Civil War. Ini ada at Gettysburg. Kemudian di sini kalau kita lihat pilihannya, pilihan A, Everett was the main speaker. Everett was the main speaker. Ini ada kata main speaker. The main speaker was Edward Everett. Berarti ini betul ya. Ini betul. Pilihan A betul. Kalau pilihan B, Everett gave 2-hour speech, whose 2-hour speech was followed by Lincoln's shorter remarks. Ya, betul. Yang pidatonya dia itu selama 2 jam. Berarti betul pilihan B. Pilihan C, Lincoln was closing speaker of the ceremonies. Pidatonya cuma 2 kali ya, dari Everett sama si Lincoln. Dan Lincoln followed by Lincoln berarti yang kemudian diikuti atau dilanjutkan oleh si Lincoln. Karena cuma ada 2. Sedangkan pertamanya itu si Everett, ini nih si Everett pertama, keduanya si Lincoln, berarti Lincoln urutan terakhir. Atau closing, berarti yang C betul ya. Kemudian yang D, Lincoln's speech was longer than Everett. Lincoln's shorter remarks. Shorter berarti dia speech-nya lebih pendek. Maka kemungkinan jawabannya yang D. Untuk nomor 3, kita lihat nih. Kita lihat untuk nomor 3 yang kita cari adalah Lincoln spoke at the Gettysburg ceremonies. Apa yang saat dia sedang pidato
di Gettysburg Ceremony, ini kesimpulannya apa nih berkaitan dengan pidatonya. Kalau pilihan A, his words were immediately recognized. Di sini ada the word that today are immediately recognized by most Americans. Kemungkinan bisa betul. Kemudian he spoke for only short period of time. Lincoln began his small portion of the program. Small portion berarti di sini adalah short period of time, short portion atau sorry, short period of time itu sama seperti small portion. Maksudnya waktunya cuma sebentar, nggak dapat kebagian waktu yang lama gitu. Speech-nya itu cuma sebentar. Kalau yang C, he was enthusiastically cheered, didukung banget, enggak. Kalau yang D juga extremely proud of his performance, enggak disebutkan di situ. Berarti jawabannya antara yang A dan yang B. Kalau pilihan A di sini the word that today are immediately recognized. Di sini ada kata are, sedangkan di buku pilihan gandanya ada kata were ya. His word were immediately recognized by the American. Pidatonya dulu langsung diketahui atau langsung terkenal di kalangan orang Amerika. Padahal dulu nggak langsung terkenal. Today betul langsung terkenal hari ini karena sudah masuk ke media. Tapi dulu tidak, maka jawaban A salah. Jawaban yang B lebih masuk akal karena ini adalah his small portion of the program, itu maksudnya short period of time. Maka jawaban B yang betul. Kemudian nomor 4, when kapan Lincoln's Gettysburg Address begin to receive public acclaim. Kapan mulai terkenal? Kalau kita lihat jawabannya yang ini ya. Kapan mulai terkenal ya jawabannya ini. Setelah dicetak. Setelah dicetak mulai banyak yang tahu dan bahkan menjadi yang terbaik ya, salah satu yang terbaik. Maka jawaban yang masuk akal adalah yang A ya, after it had been published, setelah dipublish. Maka jawaban yang A itu yang paling betul. Kemudian nomor 5, look at the word if the word in the passage, if in the passage. Click on the word or phrase that it is refers to. Add the word if in the passage. If, kata if or it nih. Kita if, kayaknya kalau if nggak masuk nih. Coba di soal apa nih? The word it, bukan if ya. Kalau di buku if ya, harusnya it. Kata-kata it di sini itu ada di mana nih? Yang it, kata-kata it itu muncul di mana? Kita coba cari kata it. It mana nih kata it? Oh, ada banyak kata it. Ini ada kata satu it, kemudian ini juga it. Nah, kata it ini itu merujuk ke apa? Kalau kita lihat sebelum kata it ini, yang noun itu pertama Gettysburg Address, yang ini nih. The occasion juga bisa. Atau ini kata masterpiece ya. Kemudian ini kata yang bisa dimasukkan sebagai it itu adalah his speech. Yang paling masuk akal berarti jawabannya adalah yang his speech, Gettysburg, sama masterpiece. Dan ketiga-tiganya itu merujuk ke satu makna yang sama. Maksudnya adalah pidatonya si dia. Pidatonya dia itu Gettysburg Address, kemudian membahas tentang ini, kemudian itu adalah masterpiece di mana his speech appeared in a print ya. Berarti itu jawaban untuk nomor 5. Nomor 1 tadi yang kita belum. Nomor 1 nih.
Nomor 1 yang paling masuk akal jawabannya itu adalah yang C. Karena setelah kita bahas, itu membahas tentang it was not until after. Jawabannya yang C nih. Kita lihat yang C. It was not until after that Lincoln speech Gettysburg took its place in history. Ya, sebelum tahun ini kemudian dipublish, dia itu speech-nya nggak tenar sama sekali, nggak bagian dari sejarah. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita hapus dulu ini all drawings-nya, kemudian kita bahas teks selanjutnya. Nah, di sini masih ada nomor 6 sampai dengan nomor 10, kemudian nomor 11 sampai dengan nomor 17. Kita sudah tahu cara mencari jawabannya, barusan tinggal dikerjakan sendiri. Oke, kita lanjut ke teks yang di skill kedua. Skill kedua teksnya itu tentang Mason-Dixie, oh bukan ini ya. Yang mana nih? Nah ini. Mason-Dixie line. Kalau kita lihat pertanyaan nomor 1 itu adalah best title. Ingat kalau best title berarti jawaban yang paling mungkin muncul itu kita bisa cari jawabannya di kalimat pertama. Kalimat pertama. Karena ada 2 paragraf berarti kalimat pertama paragraf 1 digabungkan informasinya dengan kalimat pertama di paragraf kedua. Itu cara mencari jawaban untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 yang kita cari adalah the word it in paragraf 1, kata it. Nah, kata it kita bisa lihat it-nya itu yang ini ya. Ini kata it. Maka kita bisa mencari jawabannya di sebelum kata it ini itu reverse ke apa. Kemudian nomor 3 nggak perlu karena petanya nggak terlalu jelas dan kita juga nggak terlalu paham dengan peta Amerika ya sebenarnya, maka tidak perlu. Kemudian kita langsung coba cari tahu jawabannya untuk nomor 4. Before Civil War, kata-kata Civil War. Kita cari kata-kata Civil War dan kita coba cari tahu kata before Civil War. Perlu kita garis bawahi kata prior karena kata prior itu sama dengan kata before. Berarti kita mencari jawabannya di sekitar ini ya. Di sekitar kata-kata ini. Itu untuk jawaban nomor 4. Nomor 5 itu ada the passage states all of the following about Mason and Dixon except yang menyebutkan tentang si Mason and Dixon. Ini ada Charles Mason, berarti jawabannya ada di sekitar sini, dan Jeremiah Dixon, ya berarti jawabannya ada di sekitar sini untuk menemukan jawaban nomor 5. The passage indicates that garis Mason Dixon ditandai ini berarti kita mencari tanda ya. Officially mark the boundary berarti sekitar sini karena ada kata mark. Ini juga ada kata marked with stones ya, ada kata mark. Jadi identified ditandai. Nah, kalau ditandai itu berarti tentang mark ya. Maka dari kata-kata ini kita bisa menemukan jawaban nomor 6. Nomor 7 itu membahas tentang paragraf berapa yang membahas tentang kapan garis tersebut didirikan atau dicanangkan atau ditentukan. Di paragraf berapa? Kapan ya menunjukkan informasi. Explain why. Why? Alasannya kenapa? Bukan kapan tapi kenapa. Saya salah baca. Why Mason-Dixon ini establish. Kenapa garis ini harus dibuat? Kayak gitu. Kemudian nomor 8 itu
mengikuti jawaban nomor 7 ya. Kita coba bahas nomor satunya. Nomor 1 jawabannya itu harus ditemukan di kalimat pertama, paragraf pertama, dan kalimat pertama, paragraf kedua. Kalau kita cermati di sini, maka jawaban yang paling tepat dari sini adalah the Mason-Dixon line is often considered by American to be the demarcation between the North and South. Ini menjadi pembeda antara bagian utara dan bagian selatan, yang membatasi bagian utara dan bagian selatan. Kemudian Mason-Dixon line ini didirikan atau dibuat sebelum perang saudara, sebelum Civil War, karena result of a boundary dispute between Pennsylvania and Maryland, karena akibat dari perselisihan terkait dengan batas wilayah antara Pennsylvania sama Maryland. Berarti ini membatasi antara utara dan selatan, wilayah Pennsylvania sama Maryland yang dibuat sebelum perang saudara. Maka jawaban yang paling tepat ini adalah yang D ya. Karena kalau yang A, dividing the North and South, itu cuma mewakili kalimat pertama, paragraf pertama. Kalau the meaning of the Mason-Dixon line itu tidak terlalu membahas maknanya, karena maknanya juga sudah jelas, itu ada di kalimat pertama, paragraf pertama saja. Yang C jelas enggak, karena kita enggak lagi bahas orangnya, tapi line-nya. Maka kita bisa memilih jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Jawaban nomor 1 adalah yang D. Itu yang paling masuk akal. Secara historis juga dibahas gitu. Kemudian nomor 2, kata it. Nah, ini kata it-nya ini bahas apa? Of course kita lihat nih, it ini kan singular. Kita cari noun yang singular. Bisa Mason-Dixon line, American nggak bisa, the demarcation paling mungkin. Bisa juga yang ini atau yang ini. North and South nggak mungkin ya. Berarti antara Mason-Dixon line sama demarcation. Demarcation ini juga merujuk ke si Mason-Dixon line. Pembatasannya ya, maka paling tepat jawabannya adalah Mason-Dixon line. Itu jawaban kata it. Itu. Karena it is in reality the boundary that separates the state of Pennsylvania from Maryland. Jadi garis ini itu membatasi dari si Pennsylvania dan Maryland. Jadi garis ini, si Mason-Dixon line. Nomor 3 skip, nomor 4. Kita bahas nomor 4-nya. Nomor 4-nya itu before Civil War. Berarti prior to Civil War. Mana nih? This certain boundary of Pennsylvania separated the non-slave states to the north from the slave states to the south. Jadi ini membatasi negara bagian yang ada yang non slave states dengan yang slave states ya, membatasi negara bagian yang menerapkan perbudakan dengan yang tidak menerapkan perbudakan. Mana nih pembahasan yang ada perbudakannya itu antara B, C, dan D. Kalau kita lihat jawabannya C enggak, kemudian jawaban yang D juga the slave states were not divided juga bukan. Berarti paling tepat adalah yang B. Pennsylvania separated the non-slave states ya. Karena menjadi pembeda bahwa si Pennsylvania ini terpisah dari negara bagian yang menerapkan perbudakan di sebelah utara, yang tidak menerapkan perbudakan di sebelah utara, dan yang menerapkan perbudakan di sebelah selatan ya. Yep. Berarti yang paling oke ya yang B. Karena Pennsylvania juga bukan termasuk dari no slave
state ya. Kemudian nomor 5 yang pas tentang Mason Dixon. Di sini paling oke adalah states all of the following about Mason Dixon. Yang tidak tepat. Mason dan Dixon mereka adalah astronomers dari Inggris. Astronomers A itu dari Inggris berarti betul. Yang B astronomers berarti betul. Berarti yang salah antara C dan D. They caused the boundary dispute between Pennsylvania and Maryland. Kayaknya itu yang kurang tepat karena yang menyebabkan terpisahnya itu bukan mereka tapi itu memang sebelum perang saudara. Dan kalau yang D itu the surveyed area of the boundary between Pennsylvania and Maryland, karena yang disurvey betul antara kedua kota tersebut atau dua wilayah tersebut. Kalau yang nomor 6 markingnya dari ini antara kata-kata marknya kita bisa lihat mark with stones berarti jawabannya adalah stones. Ada nggak jawaban stones? Pilihan nomor 6 yang tepat adalah yang A ya. Stone itu bisa diganti dengan kata rocks di situ. Kemudian nomor 7 mana nih yang bahas tentang yang explain why Mason Dixon was established. Alasannya kenapa nih? Maka jawabannya adalah paragraf kedua yang menunjukkan alasannya nih kenapa dia harus dibuat garis seperti itu. Maka ini menjadi penjelasan Mason Dixon line was established well before the Civil War as a result of a boundary dispute. Kenapa harus dibuat? Karena ada boundary dispute ya, ada argumen atau percekcokan tentang wilayah, maka itu jawabannya paling masuk akal. Tapi jawabannya adalah di paragraf kedua. Nah, the paragraph following the passage most probably discussed. Nah, paragraf 2 ini nomor 8-nya lebih bahas kemana? Maka jawabannya yang masuk akal adalah yang B. The Mason-Dixon line today. Karena di sini ada many of which remain to this day juga. Karena ini membahas tentang kondisi Mason and Dixon line yang bisa berlaku sampai sekarang. Yang sekarang malah juga masih bisa kita lihat itu masih bisa diterapkan sampai sekarang. Itu saja untuk pembahasan contoh pembahasan reading text 1 sama passage 1 di masing-masing review exercise ya. Berarti kita mengerjakan TOEFL review exercise skill 1 dan 5, kemudian TOEFL review exercise skill 1 dan 7. Masing-masing teks passage 1-nya sudah kita bahas sebagai contoh gimana cara mencari tahu jawabannya. Sisanya kalian coba kerjakan sendiri secara mandiri, kemudian kalau boleh, saya minta kalian juga menggarisbawahi ini. Oh, jawaban nomor 1 ditemukan di garis ini. Kata-kata ini menunjukkan jawaban untuk nomor 2 misalkan kayak seperti yang saya lakukan di sini sekarang. Agar saya juga tahu nih, oh dia tuh jawabannya memang betul-betul mencari tahu, nggak ngarang-ngarang dan nggak contek-contek gitu ya. Dikerjakan berarti yang passage TOEFL review exercise 1 sampai 5 berarti yang belum dikerjakan nomor 6 sampai dengan nomor 17. Kemudian TOEFL review exercise skill 1 sampai 7 yang belum dikerjakan dari nomor 9 sampai dengan nomor 23. Sisanya dikerjakan kalian masing-masing secara mandiri. Setelah selesai, seperti biasa difoto, diupload ke OnClass seperti biasa. Oke, itu saja. Terima kasih sudah bergabung. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu dimanapun kalian berada. Kalau ada pertanyaan boleh tanya-tanya ke saya seperti biasa. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah bergabung.